Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nurhamid Gowi dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan 3 digit NIM terakhir 010. Dan di sini tuh saya ingin memenuhi dari segi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang dimana tuh diampu oleh Bu Laili. Nah, di sini tuh langsung saja yang dimana tuh saya mengambil kasus analisis kebijakan dana otsus perbandingan perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua dan Aceh. Nah, mungkin dari sekilas aja sekilas dulu kali ya fenomenanya itu kayak bagaimana. Nah, Gubernur Papua Tengah itu Meki Nawipa itu menyoroti bahwasannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam pembagian dana otsus. Nah, dalam Forum Nasional Peruncuran RAPPP 2025 sampai 2029, ia menyoroti bahwa dana otsus untuk 6 provinsi di Papua justru dipangkas melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, yang menjadi anomalinya tuh di bagian sementara nih Aceh mendapatkan tambahan sekitar 10 triliun. Nah, perbedaan kebijakan ini kan dinilai melemahkan semangat Undang-Undang Otsus dan menimbulkan ketidakpuasan daerah karena Papua itu masih menghadapi tantangan yang besar. Nah, selain itu juga tuh Gubernur Papua menegaskan bahwasannya pemangkasan dana tersebut akan berdampak langsung pada pembangunan, terutama sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan yang disampaikan, Papua tuh membutuhkan sekitar 9,4 triliun dalam 10 tahun untuk mengatasi buta huruf ataupun buta aksara yang di sana tuh sangat apa ya, riskan sekali lah. Nah, ia juga tuh menyinggung bahwa kontribusi ekonomi dari PT Freeport Indonesia tuh mencapai puluhan triliun rupiah per tahun ke pemerintah pusat. Namun Papua tuh hanya menerima sekitar 10% yang dialokasikan kembali untuk pendidikan. Nah, mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Nah, lanjut ke bagian yang paling spesifik. Nah, itu tuh kan ada suatu tajuk berita yang dimana tuh Gubernur Papua menyoroti dana otsus Papua dipangkas tapi Aceh ditambah. Nah, ini nih menarik gitu loh. Makanya saya mengklasifikasikan dari 3 indikator poin yang dimana tuh ada ketimpangan kebijakan dana otonomi khusus. Nah, dari sini tuh perbedaan perlakuan terhadap Papua dan Aceh menunjukkan bahwa kebijakan dana otsus belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka yang konsisten. Secara normatif, dana ini tuh dirancang untuk menjawab ketertinggalan daerah dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Artinya, daerah dengan tingkat masalah yang lebih kompleks seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar gitu loh. Namun dalam kasusnya berbalik yang ada gitu, malah terjadinya pemangkasan gitu. Nah, disinilah tuh letak kayak pertanyaannya, jika pengurangan dana disadarkan pada penilaian bahwa pengelolaan sebelumnya belum optimal, maka seharusnya tuh solusi yang diambil bukan sekedar mengurangi anggaran, tetapi memperbaiki dari segi tata kelolanya. Nah, lanjut ke bagian subbab yang kedua itu dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Nah, dari sini tuh ketimpangan kebijakan tersebut tuh kemudian berdampak gitu langsung pada proses pembangunan daerah khususnya Papua dalam kondisi geografis yang sulit dan pembiayaan bangunan yang tinggi gitu. Keberadaan dana otsus menjadi salah satu penopang utama pembangunan. Ketika ya dana dikurangi ataupun dipangkas ya maka efeknya tidak hanya pada berkurangnya program, tetapi juga terlibatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang infrastrukturnya itu belum merata gitu, bisa semakin tertinggal. Begitu juga dengan sektor pendidikan yang begitu ya paling pilar terpenting lah untuk dalam tatanan negara gitu loh. Dan kesehatan yang masih membutuhkan intervensi. Nah, eee, maka dari itu tuh dampak kebijakan ini menjadi bersifat struktural saja gitu. Penggunaan dana di tengah kebutuhan yang tinggi dapat memperlebar kesenjangan antar wilayah di dalam Papua itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada implikasi terhadap keadilan dan hubungan pusat daerah. Nah, dalam konteks Papua, penggunaan dana dapat memperkuat narasi gitu bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memahami kebutuhan daerah. Hal ini tuh berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan nasional. Ya, jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik gitu loh, teman-teman. Nah, selain itu juga kebijakan yang tidak konsisten
menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola pemerintah secara keseluruhan. Nah, pemerintah pusat tuh seharusnya eee, mampu menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dibuat atau kebijakan yang dibuat tuh memiliki dasar yang jelas, transparansi, dan dapat yang dipertanggungjawabkan, bukan hanya, mementingkan dari satu daerah saja ataupun memiliki kepentingan dari daerah tertentu aja. Nah nah di sini tuh saya menarik dari satu pertanyaan saya, bagaimana fenomena itu bisa terjadi dan apa faktor penyebabnya. Maka dari itu saya menjawabnya, berpijak dari teori stewardship atau yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis 1991. Nah, mungkin gini dulu teman-teman. Teori stewardship tuh yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis itu menjelaskan bahwa pihak yang diberi amanah ya dalam tanda kutip pemerintah pada dasarnya akan berusaha bekerja untuk kepentingan organisasi atau publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, dalam teori ini tuh pemerintah dipandang sebagai steward atau pengelola yang seharusnya bertindak jujur atau bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan kasus perbedaan dana Otsus Papua dan Aceh, nah fenomena itu bisa terjadi karena adanya jarak antara idealitas kebijakan dengan praktik di lapangan. Secara ideal ya pemerintah sebagai pengelola seharusnya menyalurkan gitu dana berdasarkan kebutuhan daerah. Papua yang masih menghadapi banyak keterbatasan seharusnya menjadi prioritas, bukan malah dipangkas seperti itu gitu, dan sangat menjadi pertanyaan yang serius gitu. Mengapa hal itu terjadi? Namun ya kenyataan seperti itu, teman-teman. Hal ini tuh menunjukkan bahwa keputusan kebijakan tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesejahteraan kolektif saja, tetapi kemungkinan dipengaruhi oleh pertimbangan lain di luar kebutuhan objektif. Nah, disinilah tuh terlihat bahwa peran pemerintah sebagai steward itu tuh tidak berjalan secara maksimal. Nah, walaupun teori mengatakan seperti itu yang baik-baik dan yang positif, tapi kalau semisal pengimplementasiannya atau secara lapangannya mengarah kepada yang bertimbal balik, itu ya tidak akan berjalan dengan baik gitu loh. Nah, mungkin yang selanjutnya itu bagian kesimpulan yang dimana dari keseluruhan yang saya sudah jelaskan, fenomena perbedaan dana Otsus Papua dan Aceh menunjukkan kebijakan yang belum sepenuhnya adil karena tidak berbasis pada kebutuhan nyata yang dipengaruhi oleh evaluasi pengelolaan, pertimbangan politik, dan pendekatan administratif. Nah, itu pun didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis. Pemerintah itu seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, namun dalam kasus ini peran tersebut belum optimal sehingga kebijakan perlu diperbaiki agar lebih adil dan tepat sasaran. Oke, mungkin cukup sudah dari pemaparan materi saya tentang mengenai kasus yang cukup polemik ini. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.